Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Bapak Yudi Krisno Wicaksono MIP. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita yang terhormat yaitu Bapak Yudi Krisno Wicaksono MIP selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang ketahanan dan bela negara. Sebelum kita mempresentasikan materi pada hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Prita Happy Irvanda, Asa Elina, Sandy Anindya Nurwahyulia, Devi Putri Nur Iza, Hana Sinta Dwi Pratiwi, Zada Faradila Susiko Istivia. Langsung saja berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Ke materi pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjelaskan materi pertama. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional, apa itu bela negara? Istilah ketahanan nasional memiliki pengertian yang luas. Saat konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia tahun 1906, terjadilah perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang. Secara etimologi, ketahanan nasional berasal dari kata tahan, yang artinya tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak kenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan dan kuat menghadapi semua bentuk tantangan dan ancaman yang ada untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik yaitu persekutuan hidup orang-orang yang telah menegara. Secara etimologi, ketahanan nasional yaitu sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan dari ajaran ketahanan nasional yaitu suatu bangsa hanya akan bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya jika negara itu memiliki ketahanan nasional. Menurut GPHS Suryo Mataraman, pengertian ketahanan nasional berbeda karena penyusun definisinya juga berbeda. Menurut ia, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah atau berwajah ganda, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Menurut pendapat tersebut, ada 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi yang khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk mengatasi segala bentuk dan berbagai ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dinamakan Ketahanan Nasional Indonesia yang berlandaskan ajaran Astagatra. Kehidupan nasional dipengaruhi 2 aspek, yaitu aspek sosial Pancagatra dan aspek alamiah Trigatra, yang kemudian digabung menjadi Astagatra atau 8 aspek. Kemudian ketahanan nasional bisa dianggap sebagai doktrin apabila bangsa Indonesia tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi, tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat digunakan untuk pedoman dalam menentukan kebijaksanaan. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Kondisi ketahanan nasional di Indonesia lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Kondisi tersebut dapat diukur menggunakan konsepsi ketahanan nasional, yaitu ajaran Astagatra. Dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu senantiasa berubah dalam arti bisa meningkatkan dan menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Cara atau pendekatan. Ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial untuk diperhitungkan dalam mencegah ancaman yang ada.
Adanya 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional diperkuat lagi oleh Basri tahun 2002 bahwa ketahanan nasional memiliki wajah sebagai berikut. 1. Sebagai kondisi yang merupakan sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. 2. Sebagai doktrin yang merupakan pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Yang terakhir sebagai metode dalam pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral komprehensif menggunakan ajaran Astagatra. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan saya jelaskan. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial Astagatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, berdasarkan aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, pertahanan keamanan. Dari situ, kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ideologi. Jika diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya. Selanjutnya, konsep ketahanan nasional berlapis. Artinya, ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak 250 dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Permasyarakatan Undang-Undang NRI 1945 oleh MPR 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni usaha bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman diri dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif
dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sekian materi dari saya. Latar belakang. Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, posisi geografis Indonesia membentang pada koordinat 6 lintang utara sampai 11,8 lintang selatan dan 95 bujung tengah sampai 141,45 bujung timur, dan terletak di antara dua benua, Asia di utara, Australia di selatan, dan dua samudera yaitu Hindia atau Indonesia di barat dan Pasifik di timur. Dalam perspektif geopolitik, bentangan posisi geografis ini tentu saja menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki bargaining power dan bargaining position strategis dalam percaturan dan hubungan antar bangsa baik dalam lingkup kawasan maupun global. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa ruang merupakan inti dari geopolitik karena di sana merupakan wadah dinamika politik dan militer. Penguasaan ruang secara de facto dan de jure merupakan legitimasi dari kekuasaan politik. Bertambahnya ruang negara atau berkurangnya ruang negara oleh berbagai jenis sebab selalu dikaitkan dengan kehormatan dan kedaulatan negara dan bangsa. Sementara itu, hubungan antara bangsa senantiasa diwarnai oleh kompetisi dan kerjasama. Dalam hubungan tersebut, setiap bangsa berupaya untuk mencapai dan mengamankan kepentingan nasionalnya menggunakan semua instrumen kekuatan nasional yang dimilikinya. Dalam kaitan kepentingan nasional itulah, bangsa Indonesia tentu saja harus senantiasa mengembangkan dan memiliki kesadaran ruang dan kesadaran geografis. Sebagai negara kepulauan, hal ini logis dan sangat mendasar, mengingat di satu posisi geografis yang strategis dan terbuka serta mengandung keragaman potensi sumber kekayaan alam. Tentu saja merupakan peluang dan keuntungan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya. Namun di sisi lain, posisi geografis yang menjadi perlintasan dan pertemuan kepentingan berbagai negara ini mengandung pula kerawanan dan kerentanan karena pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang dapat berkembang menjadi ancaman bagi ketahanan bangsa dan pertahanan negara. Demikian materi dari saya. Kita akan membahas tentang mengenal sumber histori, sosiologi, politik, tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara histori atau secara sejarah, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Siskoat, Sunardi 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjajar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja. Tahun 1960 terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan-gerakan 30 September atau PKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKDA tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau lebih dikenal dengan Lembaga Pertahanan Nasional. Dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa, pemikiran Lemhanas pada tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual
berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan tak 72 menjadi ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan atau disingkat dengan ATHG. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbarui. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsep ketahanan nasional, yaitu ketahanan konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional merupakan keuletan dan daya tahan. Berbeda dengan konsepsi 1972. Ketahanan nasional berbeda dengan tahun 1972. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi tentang keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsepsi sebelumnya mengenal imploleksum atau ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer sebagai pancagatra, konsepsi 1972 memperluas dengan ketahanan nasional berdasarkan asas Asragatra atau lebih dikenal dengan 8 gatra. Konsepsi terakhir ini merupakan menyempurnakan sebelumnya, yaitu Haryomataraman dalam Panitia Lemhanas pada tahun 1980. Perkembangan selanjutnya, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketahanan MPR, yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, sampai terakhir adalah GBHN 1998. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat dengan RPJMN merupakan pengganti dari Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, yang mana memiliki hakikat berupa penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih. Pada dokumen RPJM 2010 sampai dengan 2014 tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan rumusan tentang ketahanan nasional, bahkan tidak lagi secara eksplisit temuan istilah ketahanan nasional. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti. Sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeseran ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Sudrajat 1991-2. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dan ketidakadilan sebagai musuh bersama. Armawi 2012 9.290. Konsep ketahanan juga tidak ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis, yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan religius, dan ketahanan nasional.
Basri 2002. Ketahanan juga banyak mencakup aspek dinamis atau bidang. Misal istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Istilah-istilah demikian dapat kita temukan dalam rumusan RPJMN 2010 sampai dengan 2015. Wajah ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan astragatra, yang berarti 8 unsur atau elemen serta faktor. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Sekian materi yang saya paparkan saat ini. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar, seperti Azumardi Azra, Tilar 2007, menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia, karena 1. Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. 2. Adanya liberalisme politik. 3. Lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilar 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, ada kebijakan pemerintahan Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi partai politik. Sedangkan lahirnya peraturan perundang-undang desentralisasi dan otonomi daerah seperti lahirnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah telah berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan, sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disentrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Hal ini perlu ada upaya dari generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa lain. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Sekian materi dari saya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa dinamakan Astagatra. Pemikiran tentang Astagatra dikembangkan oleh Lemhanas, bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur, terdiri dari 3 unsur alamiah yang disebut Trigatra, dan 5 unsur sosial yang dinamakan Pancagatra. Perihal unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Salah satunya adalah Morgenthau. Morgenthau dalam bukunya mengemukakan bahwa menurutnya ada 2 faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara,
yakni faktor-faktor yang relatif stabil, terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Yang kedua ada Selwyn dalam bukunya mengemukakan melihat sesuatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Kekuatan sebuah negara sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain merupakan akumulasi dari faktor-faktor sebagai berikut. Sinergi antara potensi demografi dengan geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, strategi nasional, dan kemampuan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah yang dimaksud trigatra, yaitu gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara, dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Lalu yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan, mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Dan kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik fisik maupun sosial. Lalu ada 5 aspek kehidupan sosial Pancagatra, yaitu gatra ideologi. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidup. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai 2 peluang, yakni berpotensi perpecahan dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebanggaan dan bersatu. Yang kedua, gatra politik. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan dan perpecahan tetap stabil dan konstruktif. Untuk pembangunan gatra politik ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Yang ketiga, gatra ekonomi. Gatra ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih mampus. Yang ketiga, gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia, contoh Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Yang keempat, gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai.
Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya memudahkan timbulnya ketegangan nasional. Yang kelima, gatra pertahanan dan keamanan. Gatra pertahanan keamanan negara unsur pertama pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah negara. Negara dapat melibatkan rakyat dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pertahanan Negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan, didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur pertama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dan kekuatan bangsa. Model ketahanan nasional dengan 8 gatra ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut. KT sama dengan dalam kurung trigatra pancagatra, tutup kurung T, atau sama dengan dalam kurung G, D, A, atau I, P, T, S, A, T. Keterangan bisa dilihat di PPT. Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk dari ketahanan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan ekonomi pulih dengan cepat. 2. Kemampuan untuk menahan guncangan. 3. Kemampuan untuk dapat menghindari guncangan. Banyak hal yang mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu bangsa. Ada efisiensi pengolahan, sumber daya alam dasar atau laut, lokasi geografis, perdagangan dalam dan luar negeri, stabilitas sospol, APBN, sumber daya manusia. 2. Esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memandu senjata dalam menghadapi musuh secara militer. Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Pengertian dari bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dalam menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih, dalam kurung Ratih. Meskipun konsep rakyat terlatih adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, rakyat terlatih terdiri dari beberapa unsur, seperti resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda yang telah mengikuti pendidikan dasar militer, dan lain-lain. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di Barat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan cadangan Tentara Nasional Indonesia selama waktu tertentu.
dengan masa dinas misalnya sebulan dalam setahun untuk mengikuti latihan atau kursus-kursus penyelenggara. Gagasan ini bukanlah dimaksud sebagai militerisasi masyarakat sipil, tapi memperkenalkan dua fungsi sipil. Maksudnya sebagai upaya sosialisasi konsep bela negara, di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga Republik Indonesia. B. Bela negara secara non-fisik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu berarti memanggul senjata seperti menghadapi musuh, atau bela negara militeristik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. 2. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dan menanam, memelihara, dan melestarikan. Yang keempat, berkarya nyata untuk kenyataan demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima, berperan aktif dalam mengikuti menggulangi ancaman, terutama ancaman nirmiliter, misal menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang keenam, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma di kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, membayar pajak dan restribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Terima kasih. Alhamdulillah pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Jika dari teman-teman masih ada yang dipertanyakan, bisa lanjut dengan diskusi di WhatsApp group. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.